Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Imam Ahmad ibn Athaillah Al-Iskandari radhiyallahu an, berkata Syekh Ibnu Athaillah pada kalam hikmah yang berikut ini: ma nafa'al qalba syai'un mithlu uzlatin yadkhulu biha maidana fikratin. Ma nafa'al qalba, tidak ada sesuatu yang bermanfaat untuk hati, syai'un, seperti sesuatu, mislu uzlatin, seperti halnya manfaatnya beruzlah, yadkhulu biha midana fikrati, yang dengan uzlah itu hati masuk ke dalam medan. Medan itu dari bahasa Arab maidan, atau dibaca midan juga boleh. Wilayah, fikrah, tafakkur. Kalam hikmah yang baru kita baca atau insya Allah akan kita bahas ini adalah lanjutan dari pembahasan kalam hikmah sebelumnya tentang khumul. Di sini ada dua poin utama yang Syekh Ibnu Athaillah jelaskan. Wah, kalau orang ingin hatinya itu bersih, terutama dari sifat riya, maka hati itu harus banyak fikrah, tafakkurnya. Nah, tafakkur itu tidak akan sempurna kecuali dengan uzlah. Uzlah itu apa? Ada dua makna, kata Syekh Ibnu Ajibah dalam penjelasan kitab Hikam ini. Yang pertama, kata Ibnu Ajibah, uzlah itu infiradul qalbi billah. Uzlah itu bermakna mengosongkan hati, hanya diisi dengan mengingat Allah. Ini makna uzlah pertama, dan memang itulah hakikatnya uzlah. Jadi yang disebut uzlah itu manakala hati kita kosong dari segala sesuatu, yang ada dalam hati hanya Allah, mengingat Allah
itulah yang disebut uzlah. Yang kedua, makna uzlah itu wa qad yuradu biha al-khalwah allati hiya infiradul qalib 'anin nas. Makna uzlah itu berarti khalwah, berkhalwat, menyepi, menyendiri secara zahir, fisik, menjauhi orang-orang. Dan memang umumnya hati kita tidak akan bisa lepas dari dunia kalau kita masih bersama orang-orang banyak. Biasanya uzlah itu baru akan maksimal kalau kita berkhalwat, menyepi, menyendiri, maka insya Allah hati juga akan bisa dikosongkan dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu uzlah. Adapun kalimat maidan bisa dibaca dengan fathah dan kasrahnya mim, maidan atau midan. Itu majalul khiyali ustu'ira huna lil afkar. Medan itu ya wilayah, wilayah fikiran manusia dipakai untuk bertafakkur. Wilayah tafakkur. Seperti halnya orang membayangkan sesuatu. Itu. Adapun al-fikrah atau kalimat lainnya tafakkur, itu pengertiannya siyarul qalbi ila hadratir Rabb, perjalanan hati menuju Allah. Itulah hakikat tafakkur. Wa hiya ala qismaini, adapun yang namanya fikrah atau tafakkur itu perjalanan hati menuju Allah itu ada dua macam. Pertama, fikratu tasdiqin wa iman, tafakkur yang intinya untuk menemukan tasdik, pembenaran, dan menambah iman kepada Allah. Yang kedua, wa fikratu syuhudin wa ayan, tafakkur yang intinya adalah berisi menyaksikan, ya, akan kehadiran Allah, sifat-sifat Allah, af'alnya Allah, kemahakuasaan Allah, ayat-ayatnya Allah, dan lain sebagainya. Nah, itu dua, ya. Jadi tafakkurnya seorang hamba itu adalah perjalanan hatinya hamba itu menuju Allah, memikirkan Allah. Nah, manfaatnya dua dari tafakkur itu. Yang utama, pertama, menambah iman, yakin kepada Allah, disebut fikrah tasdik wa iman. Yang kedua, tafakkur itu akan menghasilkan syuhud wa ayan, penyaksian, ya, menyaksikan kehadirat Allah, tajalli, menyaksikan
manifestasi wujud sifat-sifat Allah, af'al Allah, keindahan Allah, rahmat Allah, ya, pertolongan Allah, tanda-tanda dan ayat-ayat kekuasaan Allah. Itu yang kedua. Atau ya bisa juga diartikan tafakur itu tahsilul ilmi, menggali ilmu-ilmunya Allah dan meresapkannya di dalam hati, ya. Itulah yang menjadi obat sungguhnya dari penyakit-penyakit hati yang di Al-Quran disebut hati yang sehat itu dengan sebutan qalbun salim, ya. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari kiamat itu adalah hari di mana tidak ada harta, anak-anak yang bermanfaat bisa menolong kecuali orang yang datang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang sehat, hati yang terbebas dari penyakit. Nah, hati manusia ini umumnya sakit, saudara-saudara. Hati kita ini umumnya hati yang penuh penyakit. Sebagaimana badan kita ini sakit, rata-rata pasti ada penyakitnya. Nah, yang sulit itu bukan mengobati penyakit badan, karena kalau mengobati penyakit badan itu banyak dokternya, canggih alatnya sekarang, ya. Sakit apa saja insya Allah ada alatnya, banyak rumah sakitnya. Yang sulit itu sekarang mengobati penyakit hati kita. Kenapa? Dokter hati itu sedikit sekali. Bahkan mungkin tidak pernah kita lihat ada orang praktek dokter hati, itu tidak ada, ya. Lalu dokter gigi, dokter anak, dokter spesialis apa saja kan kita bisa lihat, pelang namanya, ya. Dokter anak, dokter gigi buka praktek dari jam sekian sampai jam sekian. Tapi kan belum kita lihat ada orang pasang papan nama dokter hati, praktek menyembuhkan segala macam penyakit hati, kan belum pernah kita lihat. Karena memang jumlahnya sangat sedikit. Nah, dalam tasawuf biasanya dokter hati itu disebutnya asy-syaikhul mursyid, guru mursyid yang membimbing kepada Allah. Imam Ghazali mengatakan dalam beberapa penjelasan kitab beliau, zaman beliau saja, zaman beliau itu kan sekitar tahun 500-an Hijriah. Sekarang tahun 1447, ya, sudah hampir 1000 tahun. Itu beliau mengatakan padahal 1000 tahun yang lalu menemukan, bisa mencari dan menemukan guru mursyid di zaman sekarang, kata Imam Ghazali, padahal itu dulu 1000 tahun yang lalu. Atau keberadaan guru mursyid yang bisa membimbing seorang murid kepada Allah, ya, memperlihatkan penyakit-penyakit hati muridnya dan memberikan treatment cara mengobatinya kepada si murid itu guru mursyid yang seperti itu sangat sedikit, lebih
jumlahnya lebih sedikit min kibritil ahmar, kata Imam Ghazali, dibanding keberadaan belerang merah. Kibrit itu belerang, al-ahmar yang berwarna merah. Dalam ilmu fisika atau ilmu apa itu, tentang mineral-mineral bumi, belerang itu umumnya warnanya kuning. Belerang yang berwarna merah itu termasuk mineral hasil alam yang sangat langka, jarang ya, belerang merah itu. Nah, guru mursyid itu lebih jarang lagi. Nah, bahkan sebagian ulama sekarang mengatakan ya hampir sulit sekali menemukan orang yang betul-betul bisa menjadi dokter hati itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan ya, hati itu bagaikan lambung, tempat berkumpulnya makanan. Nabi mengatakan al-ma'iddah baitud da' wal himyah ra'sud dawa. Ma'iddah, lambung, perut, tempat makanan ini adalah tempatnya penyakit. Wal himyah ra'sud dawa, adapun pangkal dari pengobatan itu, mengobati penyakit itu dengan cara himyah. Himyah itu mantang, meninggalkan atau memantang dari berbagai makanan. Kenapa perut ini sumbernya penyakit? Karena di perut ini isinya macam-macam masuk. Semakin banyak yang masuk, semakin banyak penyakitnya. Itu kenapa orang kalau sudah kena penyakit, kata dokter, cara mengobatinya pasti dua. Satu, pantang makanannya. Kedua, baru minum obatnya. Anda sakit diabetes misalnya ini ya, awalnya kan dari ini ya, macam-macam makanan masuk sembarangan, tidak pakai takaran, akhirnya sakit, misalnya diabetes. Pasti dokter akan berikan dua cara mengobatinya. Pertama ya diminum obat sesuai resep. Yang kedua pasti diwajibkan pantang makanan. Tidak boleh pakai gula, tidak boleh, apalagi kalau diabetes Pak, makan durian, iya. Yang manis-manis gitu ya. Iya, terus apa lagi tuh? Ya, macam-macam. Nah, seperti halnya penyakit hati atau hati. Hati itu akan sakit kalau terlalu banyak yang masuk ke hati. Kalau yang masuk ke perut itu makanan, minuman, kalau yang masuk ke hati itu kotoran-kotoran yang disebabkan kumpul sama manusia. Nah, maka mengobatinya juga dua caranya, sesuai dengan nasihat di kitab hikam ini. Pertama, pantang dulu hati kita dari sumber yang menyebabkan hati kita sakit. Kebanyakan makan durian, kebanyakan makan sate, bikin kolesterol, darah tinggi naik. Ngobatinya gimana? Stop sate kambingnya, stop makan duriannya, kan gitu ya. Nah, supaya kolesterol, darah tingginya terkontrol. Pantang pertama. Kedua, baru obatnya diminum. Hati juga begitu. Karena sumber penyakit ini adalah sebab ikhtilat, pergaulan kita yang tidak terkontrol dengan manusia. Maka pertama himyah dulu, pantang dulu.
stop dulu, kurangi dulu minimal. Kita kumpul dengan orang, itulah uzlah namanya, khalwat tadi. Supaya pengaruh-pengaruh dari pergaulan ikhtilat itu stop. Baru obat yang kedua, minum obatnya. Nah, obatnya kalau di kitab hikam ini fikrah tadi. Gunakan hati itu tafakkur, baik ilmu, tafakkur, tanda-tanda kekuasaan Allah. Nanti pada akhirnya akan semakin bertambah imannya. Dipantang dulu, stop dulu, ya. Kita kumpul sama orang, itu uzlah. Coba, ya. Kita kalau kerja, ya, entah itu di kantor atau dagang di pasar, dari pagi sampai sore pulang, biasanya pulang itu yang masuk ke pikiran dan hati kita seharian itu kan macam-macam, Pak. Itu terakumulasi tiap hari tanpa kita sadari, itu jadi penyakit yang numpuk di hati kita. Entah waktu di pasar ngelihat perempuan cakep, nanti timbulnya syahwat. Kok bini gua nggak secakep dia, itu misalnya, mikirnya nanti bisa pengen kawin lagi, lain-lain. Di tempat kerja ngelihat teman kerja kita kerjanya masuknya bareng, tapi gajinya lebih gede, padahal masuk kerjanya bareng, timbul rasa hasut, iri, atau ada konflik, timbul permusuhan. Ini semua penyakit ini kan sebabnya ikhtilat, kumpul dengan orang pergaulan sehari-hari. Itu tidak akan hilang, bekasnya kuat di sini. Nah, itu mengobatinya dua tadi, ya. Sebetulnya ini resepnya dari Rasulullah. Himyah, pertama dipantang dulu apa yang jadi sumber penyakitnya, yaitu uzlah, ya. Nah, cuman memang makna uzlah di zaman sekarang tidak harus diartikan seperti uzlahnya Rasulullah, khalwatnya Rasul di Gua Hira dulu, atau uzlahnya para wali naik ke gunung ngumpet, tidak harus begitu, ya. Ya, cukuplah setiap hari kita berikan waktu khusus untuk kita menyendiri, bermunajat, bertafakur, mendekat kepada Allah. Sebetulnya Nabi sudah kasih kita waktu khusus, yaitu malam hari qiyamul lail, tahajud. Makanya ulama bilang sholat tahajud itu meskipun sunnah, ya, bagi kita, tapi fadilahnya besar. Karena orang kebanyakan kan mikir sholat tahajud, sholat malam itu cuman supaya doanya diijabah. Kalau lu mau kerjaan lancar, dagang laris, lu sering tahajud, kalau malam nangis, itu sih nggak salah omongan itu. Cuman sebetulnya yang lebih tepat lagi, tahajud qiyamul lail waktu malam itu adalah makanul uzlah wal khalwah wal fikrah, tempat di mana kita menyendiri dan berduaan hanya dengan Allah. Disitulah kita mendapat obatnya hati, ya. Hati kita diobati karena dibersihkan dari kotoran-kotoran hati. Di dalam Al-Quran surat Maryam, saudara-saudara, ya, ayat 49, adakah ayat yang menyebutkan kata uzlah? Sebetulnya, ya.
Ayatnya sebetulnya bercerita tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma i'tazalahum wa ma ya'buduna min dunillahi wa habna lahu Ishaqa wa Ya'qub wa kullan ja'alna nabiyya. Falamma i'tazalahum, maka ketika Nabi Ibrahim menjauhi, uzlah itu menjauhi maknanya, menjauhi dan memisahkan dari mereka manusia kebanyakan, apalagi manusia-manusianya itu manusia yang kafir, yang pengaruhnya negatif dalam pergaulan, maka hukumnya kita menjauhi mereka bisa wajib, bisa wajib kalau kita memang belum mampu memfilter hati kita. Wa ma ya'buduna min dunillah, dan Nabi Ibrahim juga menjauhi apa-apa yang mereka sembah selain dari Allah, yakni berhala-berhalanya. Di tujuan kita uzlah, menjauhi, memisahkan diri sementara, sebetulnya tidak selamanya, dari pergaulan manusia itu, satu, supaya terhindar dari pengaruh-pengaruh buruk manusia. Kedua, di ayat ini disebut wa ma ya'buduna min dunillah, kita menjauhi uzlah sementara waktu dari manusia itu agar kita tidak terseret dari kesesatan-kesesatan yang orang-orang lakukan. Kalau mereka itu ada kesalahan dalam ibadah, dalam pola fikir, dalam kebiasaan, kita tidak ikut-ikutan. Contoh Pak yang gampang aja dah. Handphone yang berisi medsos ini kan ibarat pisau punya dua mata sisi, ya. Ada sisi positif, ada sisi negatif. Positif ya memudahkan kita komunikasi, silaturahim lancar. Tapi negatifnya nggak kalah besar, apalagi bagi orang yang ya tidak hati-hati. Contohnya apa? Ya tontonan-tontonan, berita hoaks yang ada di media sosial. Apalagi kalau orang udah misalnya terpikat dengan berita politik macam-macam, itu pikirannya ruwet pasti. Ya, tiap hari baca beritanya macam-macam. Nah, cara mengobatinya bagaimana? Anda stop dulu itu medsos, berhenti dulu, jangan pakai medsos sementara waktu, nggak tahu berita apa-apa. Insya Allah hati Anda lebih tenang. Iya. Makanya kan sebagian kiai itu kayak Gus Baha gitu kan punya HP-nya jadul, tidak ada medsosnya. Ya, kenapa ya? Karena beliau tahu ya, kalau pegang HP yang model sekarang ada medsos, ada berita macam-macam, itu mungkin mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Kira-kira begitu. Nah, ketika Nabi Ibrahim uzlah, menjauhi manusia, membebaskan diri dari pengaruh negatif manusia, saat itu Nabi Ibrahim belum punya anak. Nabi Ibrahim itu kan usianya sudah cukup lanjut, belum dikaruniai anak. Baru dikaruniai anak itu ya sudah agak sepuh. Wahabna lahu Ishaqa wa Ya'qub, barulah kami berikan kepada Nabi Ibrahim anak, Nabi Ishaq dan keturunannya Nabi Ishaq namanya Nabi Ya'qub. Masing-masing kami jadikan mereka sebagai nabi.
Jadi kalau orang uzlah, tahajud misalnya, ya mengurangi frekuensi pergaulan kecuali yang penting, di samping manfaatnya untuk hati tadi sehat, ya insya Allah itu juga jadi wasilah hajatnya dicepatkan oleh Allah untuk diijabah. Nabi Ibrahim diijabah bisa punya anak salah satunya sesudah beliau uzlah, ya menjauhi manusia untuk sementara waktu, atau uzlah dalam makna yang sesungguhnya tidak secara fisik, hatinya betul-betul bebas dari pengaruh manusia. Maka tingkatan uzlah yang paling tinggi itu ya itu tadi, fisiknya bergaul tapi hatinya hanya bersama Allah, tidak bersama manusia. Kumpul tapi tidak campur, bahasa kiai saya begitu. Ini uzlah yang paling sulit ini. Kumpul tapi tidak campur itu artinya zahirnya fisik kita tetap kumpul bergaul sama orang, tapi hati kita tidak bercampur dengan hati orang, hanya Allah isinya. Nah, ini uzlah yang paling tinggi tingkatannya. Tetapi bagi orang yang baru mulai awal-awal, fondasinya belum kuat, tentu yang paling disarankan adalah uzlah dan tafakurnya itu lahir batin. Ya, zahirnya memang menyendiri, hatinya menyendiri. Nanti kalau sudah kuat, ketemu orang yang modelnya macam-macam, sudah tidak terpengaruh, ya. Dan kita ini secara ilmu psikologi, ilmu kejiwaan, dulu saya pernah diajari guru saya di pesantren, Pak. Alhamdulillah di pesantren kami, tempat Allah yarham Yai Sahal Mahfud itu, meskipun pesantren tapi ada beberapa mata pelajaran yang modern seperti psikologi pendidikan. Kami dulu diajari, ya, itu dasar-dasar psikologi itu mengajarkan manusia itu punya sifat bawaan namanya imitatif. Imitatif, pernah dengar kata imitasi? Pernah ya? Apa artinya imitasi? Tiruan. Imitasi itu. Imitatif itu artinya setiap orang itu punya sifat senang niru. Manusia itu siap dengan siapa dia kumpul, maka dialah yang akan ditiru. Itu sifat imitatif, itu nggak bisa hilang. Makanya kita diperintahkan carilah teman yang baik, sebab kita akan tiru dari teman kita. Carilah guru yang baik, sebab yang akan kita tiru guru kita. Tapi kalau sudah bisa melewati ini fase imitatif, karena sudah dewasa, matang hatinya, emosinya, pemikirannya, tidak gampang terpengaruh, silahkan. Ya, Anda boleh bergaul, ya, dengan siapa saja. Tapi kalau belum kuat, ya itu tadi harus banyak, ada uzlahnya, ada khalwatnya. Ya, contoh kita ini belum kuat itu begini, Pak. Kalau ketemu orang ada yang baik, ada yang nggak baik kan ya. Kalau ketemu orang yang baik sih nggak masalah, karena nanti yang ditularkan kebaikan. Tapi begitu ketemu orang yang nggak bener, suka mabok misalnya, suka judi, suka main perempuan, kita duduk bareng dia, hati kita masih goyah. Nah, itu berarti fondasi kita belum kuat. Maka ya
harus tahu filternya. Oh, ini khalwah. Wa'lam anna fil khalwati asyrafa waidah. Sesungguhnya dalam khalwat itu ada 10 faidah. Al-ula, yang pertama, as-salamah min afatil lisan. Orang kalau sering khalwat uzlah itu atau enggak kumpul itu paling enggak selamat mulutnya dari afatnya mulut, dosanya mulut ya. Karena kalau orang sendirian kan nggak mungkin ngomong sendirian. Kalau ngomong sendirian mah udah nggak waras berarti ya. Nah, kita kan ngomong itu karena ketemu orang, ngomongin orang ya karena ketemu orang juga, ngedengerin orang lain ngomong jelek juga karena ketemu orang. Ini sudah pasti manfaat uzlah pertama. Padahal dalam hadis dikatakan kebanyakan dosa itu dari mulut. Ya, kebanyakan dosa itu dari mulut. Yang paling banyak ngomongnya, paling banyak salah dan keplesetnya. Kayak saya ini paling banyak salahnya ini. Yang kedua, as-saniyah hifdzul basar. Dengan khalwat dan uzlah terpelihara juga mata dari dosa ya, karena kalau nggak ngelihat orang kan nggak ngelihat macam-macam. Kalau di rumah doang yang kita lihat apa ya, rumah doang, dosanya mata insya Allah juga terpelihara. Yang ketiga, ini puncaknya, hifdzul qalbi wa saunuhu anir riya. Hati kita terpelihara, terjaga dari riya, ujub, sombong. Karena orang itu riyanya timbul ketemu orang. Kalau nggak ketemu orang, siapa yang mau dia pamerin? Sombong itu timbul karena ketemu orang. Kalau di rumah sendirian, siapa yang mau dia sombongin? Nah, 10 ya. Ini tapi ya kalau dibaca semua takutnya nggak keburu. Tapi itulah yang paling utama, itu 3 tadi ya. Ya Allah. Terutama ya kalau kita tambahkan satu lagi, zuhud. Nanti sifat zuhud itu bahasa lainnya nih, kalau gampangnya nggak kepengenan kayak orang punya ini punya itu, kita nggak kepengenan kayak mereka. Itu zuhud lah yang gampang. Kita timbul rasa kepengen punya ini punya itu kan karena ngelihat orang terlalu banyak kumpul sama orang. Kalau kita ada batasan bergaulnya, nggak ngelihat macam-macam, insya Allah zuhud itu ada. Tidak akan pengen macam-macam karena tidak dirangsang saat bergaul dengan orang banyak itu. Nah, paling tidak ini 4 ya manfaat yang dikutip dalam kitab Iqadzul Himam, penjelasan kitab Hikam. Semoga insya Allah ya minimal kalau tidak bisa tahajud karena mungkin tiap orang kondisinya beda-beda, minimal siapkan waktu khusus setengah jam untuk kita duduk sendiri di rumah berzikir, tafakur. Pak, saya tahajud susah. Kenapa? Kerjanya lembur terus, Pak. Saya pulangnya malam, kayaknya nggak kuat. Oke, memang kan bukan wajib juga tahajud, tapi usahakan berikan waktu khusus kita sendiri sama Allah, khalwat, zikir. Itu bagian dari pokok ajaran ulama-ulama sufi. Allahu a'lam bissawab, ilaihil marji'u wal ma'ab. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqina. Alhamdulillah ala kulli hal.
نعوذ بالله من حال أهل النار يا فتاح يا معين افتح لنا علم اليقين اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يرفع نعوذ بك من هؤلاء الأربع ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته